itu, pilihanku itu. Aku hidup itu segala berkatmu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau ku naikkan syukur, segala hormat dan puji. Kau Bapakku, pelihara hidupku. Bila aku rasa sakit, bila aku rasa sakit, terhadiratmu Tuhan, hiburan malam susah, kekuatan
Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, segenap anak-anakmu sudah ada di rumah, berada di rumah. Tuhan, satu hal kami hanya ingin memuliakan nama, karena begitu besar apa yang telah Kau berikan. Tuhan Yesus, jujur dari lubuk hati kami tidak dapat menghitung segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih kesehatan yang dari Bapa, sehingga kami dapat mengingatkan Engkau di pagi hari ini, Bapa. Tuhan, maka setiap hati anak-anak-Mu, jemaat menghormat ini, Bapa, untuk memuliakan nama-Mu secara tulus, supaya kami dapat berhati, ya Bapa. Puji nama-Mu Tuhan, kami mau sambut ibadah ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sembah salam kepada Hallelujah.
Amin. Puji Tuhan, kalau kita amin, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan karena Tuhan sudah meletakkan langkah kehidupan kita. Mari mas mengatakan. Berterima kasih apapun buat Tuhan saya berikan itu kita tunggu dan menjadi Allah itu baik.
Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan ini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik, saudara. Tuhan Yesus telah turut campur tangan dalam penyelenggaraan pernikahan anak kami juga dengan baik dan lancar. Semua berkat kemurahan anugerah Tuhan dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang membantu doa kami. Terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati anak saya menikah di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan saudara minta tolong juga kiranya tolong bantu doa anak saya yang masih mantan baru, saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan kebahagiaan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucap syukur bahwa ini bulan 5 juga hari jadi anak saya dan juga saya Elia dan juga sama-sama bulannya saudara-saudara. Kami juga mengucap syukur dan Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami keluarga kedepannya dengan lebih baik. Kami mengucap syukur semua atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan saksian saya. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat aku kembalikan pada pengacara. Puji Tuhan. Inilah kesaksiannya Bunda dari Maria yang selalu ucap syukur. Tuhan selalu menolong dari keributan mau menikahkan anaknya sampai saat ini Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan kita bersempatan berkati karena sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyertai kita. Puji Tuhan. Kita naikkan sembah kita. Firman yang menjadi manusia.
Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian dari pujian-nyanyian penyembahan kehadiran-Mu Bapa. Inilah yang bisa kami lakukan, ya Allah. Haleluya. Ampuni segala kesalahan, kekurangan, bahkan pelanggaran kami, ya Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau selalu melihat pikiran hati kami, Bapa. Engkau maha di setiap tingkah laku kami, ucapan dan perbuatan kami, ya Bapa. Yes, haleluya. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mendengar suara-Mu Bapa. Kapanpun, dimanapun Tuhan Engkau berfirman kepada kami, ya Bapa. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau sanggup merubah kehidupan kami Tuhan. Yang salah menjadi benar, yang kurang baik menjadi lebih baik Bapa. Yes, amin, haleluya. Pakailah kehidupan dari kami jemaat-Mu. Terlebih saat ini kami serahkan Bapak Gembala yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa buat kami yang ada. Pakai dalam rahi dengan bahasa Roh Kudus-Mu Bapa. Berbicara Bapa melalui diri kehidupan kami. Tugas Bapak Gembala saat pagi hari ini. Pakai dalam rahmat-Mu Bapa, sehingga bahasa firman-Mu tidak akan tertabur dengan sia-sia, melainkan terdapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa, sehingga firman-Mu dapat hidup dan berbuah-buah guna kebesaran kemuliaan bagi Engkau Bapa. Yes, amin. Glory, haleluya. Engkaulah Allahku, Engkaulah Bapa-Ku yang selalu berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Bapa. Kasih-Mu sungguh indah, luar biasa Bapa. Hiasi kami senantiasa Tuhan, sehingga menjadi sempurna, menjadi layak, menjadi berkenan di pemandangan. Inilah Bapa yang diberikan dan doa dan Roh Kudus tiada hentinya menghembuskan setiap hati pikiran jiwa kami. Nama Yesus Tuhan, Bapa di surga, ditinggikan, dimuliakan. Makasih Bapa, atas nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bila masih ada kuasa kegelapan, kejahatan yang mencoba di tempat ini, Bapa, seberapa kami yang ada pada saat ini, mari kita satukan hati kami. Haleluya, kita tunggu semua kuasa kegelapan dari tempat ini, seperti yang masih ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Satu, dua, tiga. Tidak layak dalam kegelapan, tidak dalam Yesus. Tidak layak tidak dalam hati kami, melainkan kuasa Roh Bapa yang boleh bekerja dengan dewasa dari pertengahan hingga sampai selesainya dan segalanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih catatan. Bagaimana pagi sudah kita semua itu tidak tersebut bantuan keadaan yang baik. Mari Bapak Ibu kita akan ke Alkitab kita yang terdapat di dalam Ratapan. Ratapan bahasa yang ketiga. Ratapan bahasa yang ketiga secara firman Tuhan sampai hari ini
memberikan satu judul setiap pagi. Begitu ya, setiap pagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau berbicara setiap pagi sebagai keluarga, sebagai ibu rumah tangga, setiap pagi sebelum melakukan semua aktivitas dan kegiatan rutin di dalam rumah tangga, pasti saudara menyiapkan sesuatu untuk anggota keluarga. Begitu kan? Kita akan baca, kita akan melihat di dalam kitab Ratapan itu setelah Yeremia. Jadi setelah Yeremia, memang ratapan ini saudara itu adalah ratapan daripada Nabi Yeremia jika melihat bangsa Israel enggan untuk mendengar dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ratapan pasal ketiga ayat 22 dan ayat 23, kemudian di dalam Amsal pasal yang ke-8, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, ini akan saya baca saudara ya. Saya akan baca dari dua kitab ini. Yang pertama di dalam Ratapan pasal ketiga ayat 22-23 dan Amsal pasal ke-8 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan begini, tak terkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Ya, jadi itu judulnya tiap pagi, jadi setiap pagi. Kemudian yang 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kemudian di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 di dalam Alkitab terjemahan yang lama. Dalam Alkitab terjemahan yang lama di sana dikatakan, aku kasih akan orang yang mengasihi aku, dan barang siapa yang mencari aku dengan rajin, ia telah akan mendapat aku. Jadi Bapak Ibu saudara, kata rajin di dalam bahasa atau salinan bahasa Inggris yang artinya saudara pagi-pagi sekali. Jadi kalau saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saudara semua membuat satu judul ini saudara setiap pagi? Tentu seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita melakukan segala sesuatu, saudara pertama kali kita sebagai anak Tuhan pasti kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menjaga, memberkati sehingga pagi hari ini kami dibangun dengan kekuatan, kesehatan tubuh yang baik. Sebelum kami melakukan segala sesuatu Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa mendengar. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memperhatikan dari kedua kitab ini, yaitu dalam kitab Ratapan dan kitab Amsal, setiap pagi Tuhan menyatakan kasih setia. Nah, oleh karena itu saudara bisa dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kita melihat pujian yang awal, kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Dengan apa aku dapat membalas kasih Tuhan? Hanya satu hal, mengucapkan terima kasih, kata dia. Jadi saudara dikasihi Tuhan. Jadi memang kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kasih daripada Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Begitu kan? Jadi saudara mungkin Tuhan aku mengasihimu. Ya mungkin dikala saudara kita dalam kondisi menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan, memang kita Tuhan aku mengasihimu dan sebagainya. Tetapi di saat saudara diberkati, hati kita bikin kita happy. Nah, jadi bagaimana saudara?
Nah, oleh karena itu sesuai dikasih Tuhan, jadi setiap pagi Tuhan itu menyatakan kasih setianya. Jadi sesuatu kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih daripada Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya dan setiap saat menjadi selalu baru. Betul? Mungkin pagi hari ini saudara, pagi hari ini kita merasakan diberkati Tuhan. Itu besok paginya beda lagi saudara. Jadi semua kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, setiap pagi, setiap saat itu selalu baru. Puji Tuhan. Makanya saudara, semua orang itu selalu mencari yang baru dan baru. Puji Tuhan. Namun saudara, baik, memang kita perlu mencari yang baru, tetapi jangan lupa akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah meresap di dalam kehidupan kita. Itu saudara. Puji Tuhan. Jadi boleh kita mencari sesuatu yang baru, tetapi jangan melupakan tentang kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan di dalam setiap saat. Sebab saudara, Tuhan itu selalu, ya setiap pagi Tuhan itu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam langkah-langkah kita. Makanya beberapa waktu yang lalu saudara, kita percaya dengan otoritas Tuhan, kita selalu percaya dengan kewibawaan daripada Tuhan. Karena Tuhan itu yang selalu mengatur setiap langkah kita. Karena selalu dalam firman Tuhan di dalam kitab Amsal itu sendiri dikatakan bahwa jalan orang benar. Jalan orang benar ini akan menuju kepada satu titik keselamatan. Kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi sesuatu kalau Tuhan itu selalu setiap pagi yang menyapa kita, setiap pagi Tuhan itu menyapa kita, setiap pagi Tuhan itu menyapa kita, karena Tuhan itu tahu bahwa sepanjang hari kita menghadapi suatu pertandingan di dalam hidup yang mungkin secara sesuatu melelahkan, capek, mungkin juga berat, mungkin juga kita membuat saudara saya menjadi atau merasakan aku dikasih dari begitu. Tetapi saudara, dengan sikap keabdian seringkali itu yang menyebabkan menimbulkan hati kita ini cemas, menyebabkan hati kita ini kesal. Namun saudara, dalam keadaan apapun, maka hal ini memang banyak orang-orang yang menikmati mengalami kelemahan. Nah, kalau sudah menikmati dan merasakan kelemahan segala sesuatu seolah-olah itu kok nggak berhasil, begini nggak benar, begini nggak benar, sehingga timbul satu keputusasaan. Nah, makanya saudara, ada anak-anak muda begini, putus cinta biasa, ya putus asa itu bisa. Nah, jadi saudara itulah, itu kata-kata orang muda. Tetapi saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam kondisi atau keadaan kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai kesusahan, namun kita tidak merasakan bahwa kita dikalahkan oleh semuanya. Tetapi sebaliknya, keadaan itu yang harus kita kalahkan. Kenapa? Karena setiap hari Allah itu selalu menyapa kita. Setiap hari Allah itu menyatakan kasihnya. Ini saudara. Kalau kita merasakan bahwa setiap hari Allah itu hadir kepada kita, gitu. Makanya saudara dikasih Tuhan. Walaupun nanti ya sendiri ya memang ada dua anak,
Tapi yang satu ada seorang kegiatan di kampus. Dan sejak siswa kalau dibangunkan, ya bangun sesuatu. Dia bisa kami sebenarnya, ya bangun, kamu. Ya, supaya. Namun kalau saya setiap pergi saya masuk pergi kan, ya bisa balik itu lagi. Nah ini sejarah. Jadi sepertinya kalau secara manusia tidak ada pendukung seperti sekolah. Namun saudara, kami percaya di saat kami bertekuk lutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu menyapa. Tuhan itu menyatakan kasih-Nya. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan begitu ya. Jadi secara kecewa namun tidak sedikit pula anak-anak Tuhan menikmati kemenangan. Jadi selamanya anak kita sebagai orang yang berbakti, kita sebagai anak Tuhan tidak selalu sama. Ya. Bahkan Paulus berkata di dalam surat Al-Rum, kita adalah sebagai pemenang, kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi kita saudara, ya kenapa? Bukan oleh kuat, bukan oleh bakat, tapi semata-mata itu hanya oleh kasih setianya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya begitu Tuhan. Jadi saudara, jika kita menikmati dan merasakan bahwa dan kita putus asa, maka Tuhan ingin supaya saudara dan saya bangkit. Dan untuk itulah Tuhan menghampiri kita di setiap pagi dan memberikan suatu kekuatan yang baru kepada kita. Jadi tidak selamanya kita ini seluruhnya yang memang sudah seperti itu. Kita mungkin sehari-hari kita sudah kerjakan itu rasanya dulu ya. Begitulah. Namun secara Tuhan itu menginginkan supaya dan saya itu bagi. Namun karena itu di setiap pagi Tuhan itu memberikan suatu kekuatan yang baru supaya kita memiliki semangat. Gitu makanya semangat kan begitu jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu kemudian dikatakan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Yang pertama, Tuhan datang seperti embun yang memulihkan. Di dalam Hosea pasal yang ke-14, Hosea pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7, aku akan seperti embun bagi Israel, maka dia berbunga seperti bunga bakul dan akan menyulurkan akar-akarnya seperti pohon hawa. Ayat yang ke-7, ranting-rantingnya akan merambah, semeraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Luar biasa. Jadi saudara itu, jadi bagaimana Tuhan itu menghampiri kita, atau bagaimana kita menikmati ya kasih daripada Tuhan. Maka saudara, Tuhan itu dikatakan seperti embun. Kira-kira ada nggak embun itu luar pada siang hari? Ya. Embun itu selalu ada pada waktu pagi hari. Jadi saudara, memang sebagai sebuah pohon atau sebuah tanaman itu membutuhkan air, dan embun itu pula memberikan air. Puji Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, jadi kita sudah nyanyi bahwa firman itu menjadi manusia. Maka di dalam Yohanes sendiri dikatakan bahwa firman itu adalah hidup, air kehidupan. Setiap orang yang menikmati, yang membaca akan kebenaran, seolah-olah kita memperolehkan tetesan air yang dapat menyebarkan di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu jika kita Hosea pasal 14 ini, maka di sana dikatakan aku akan seperti embun bagi Israel. Jadi saudara, di kala itu bagaimana kondisi keadaan bangsa Israel?
yang senantiasa jatuh bangun. Kenapa mereka jatuh bangun? Karena enggan untuk menikmati, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang menyebabkan memang saudara bagaimanapun keadaan bangsa Israel, tetapi Allah tidak akan membinasakan atau memusnahkan mereka. Karena bangsa Israel adalah sebagai umat milik Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Apapun, kalau kita berarti membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan mudah karena bangsa Israel enggan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka tidak cita-cita Tuhan itu menjatuhkan hukuman bagi mereka, tetapi tidak akan ditumpas, dimusnahkan, ya. Tidak, tetapi mereka juga akan tercerai-berai ke tempat penjuru matahari. Namun pada suatu ketika setelah mereka bertobat, setelah mereka sadar yang mereka mengakui dan mencari akan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan berikan, maka Tuhan itu kembali untuk mempersatukan mereka, mengukuhkan mereka yang mungkin dalam kehidupan mereka seperti tanah yang kering, tetapi saudara, maka embun itu yang akan memberikan air, memberikan kesegaran. Nah, sehingga dengan embun itu, maka pepohonan atau tanaman itu akan berbunga seperti bunga bakul dan akan menjulurkan akar-akarnya untuk merambat mencari di mana ada air. Jadi memang tak kelihatan susah, tidak apa, tetapi itu mereka selalu merambat, ya, lalu merambat. Nah, coba kalau sekarang itu lihat, ya di tembok itu apa kan, daun apa yang baunya lebat itu nempel, tapi akan itu turun ke bawah mencari. Jadi kalau pada waktu malam pagi hari mereka mendapatkan tetesan embun itu, air itu meningkatkan mereka. Nah, sehingga sebenarnya memang itu kan membuat pandangan nggak sejajar, karena rusak juga kan tembok dan seperti itu. Nah, namun sejarah kita bisa melihat di sana. Kemudian ranting-rantingnya itu akan merambah. Sebaraknya seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang dibakar. Jadi itulah kehidupan sudah saya yang senantiasa mendapatkan dan mendapatkan air dari embun itu. Nah, jika kehidupan kita setiap kali dimanapun saya berada, kita bisa berdoa. Baik oleh tingkah laku, perkataan dan perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat yang bengkok. Jadi secara itu kehidupan ya di tengah-tengah bangsa yang bengkok yang seperti bersejarah. Ya, sejarahnya. Namun sejarah kita bisa melihat embun yang selalu menyediakan air. Jadi embun itu tidak ada embun dan pasti. Kalau dalam sejarah sebenarnya sepeda motor kita sepeda motor, kemudian istirahat dan sepeda motor itu kita standarkan di situ. Ya, jadi distandarkan bukan di bawah atap atau di bawah satu perlindungan, tetapi mungkin di jalan. Nah, kemudian saudara, pada ketika kita mau pulang, kita mau pakai kendaraan, itu ketika sampingnya, coknya itu kita. Jadi embun itu selalu memberikan. Jadi kehidupan kita itu selalu dihembusi dengan embun itu yang berair begitu. Jadi secara memang embun ini selalu dibutuhkan, ya, seperti pohon atau tumbuh-tumbuhan yang menancapkan akar-akarnya ke tanah untuk mencari air agar tetap hidup. Dan embun adalah juga air yang berupa anugerah dari langit atau dari surga yang turun kepada pohon atau tumbuh-tumbuhan.
sehingga tumbuhan pohon itu akan berbunga. Jadi secara pohon atau tumbuhan itu gambaran dari kehidupan kita. Bagaimana secara kalau orang kekurangan cairan? Ya, jadi kalau orang kekurangan cairan, maka kalau datang ke rumah sakit pakai infus kan, ditambah itu. Oh iya, kok bisa? Ya, jadi kalau orang apa ini namanya sakit perut ya, jadi turun buang air mungkin dalam satu hari satu malam itu sekian puluh kali. Nah, mau tidak mau kalau selalu kita sepanjang malam itu kita mengeluarkan buang air besar secara, maka itu akan kehabisan cairan. Nah, kalau orang sudah kehabisan cairan, lemas sejarah ya seperti wayang yang tidak habis dan seperti itu lemas sekali. Nah, mau tidak mau secara kalau kita periksa ke dokter maka langsung di sana ditangani kemudian langsung ditambah cairan, diinfus. Nah, jadi kita saudara, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kehidupan kita yang selalu memperolehkan yaitu ampun yang dari Tuhan, itu anugerah daripada Tuhan. Makanya saudara, kalau kita hidup sekarang ini, yang kita hidup itu bukan karena usaha kita, bukan karena kegagalan kita, tapi itu anak anugerah daripada Tuhan. Banyak yang kita berkarya lagi berapa, bukan oleh keluarga, bukan oleh kakak, tetapi oleh Rohku semuanya. Jadi sesuatu itu. Jadi semua keberhasilan itu bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata itu adalah kebaikan dan anugerah yang daripada Tuhan. Jadi ampun yang turun daripada Tuhan dari surga inilah segala itulah anugerah yang daripada Tuhan, sehingga memberikan suatu kehidupan di dalam kehidupan kita, sehingga dalam pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita itu senantiasa terjaga. Di dalam ayat pasal 14, ayat 7 dan 9 di sana dikatakan, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah. Jadi secara pohon seperti di depan pojokan yang sawo itu ada sawo apa ya, yang kecil-kecil ngomong panen. Jadi secara itu saya potong, ya saya potong. Kemudian tidak berapa lama secara tumbuh tunas. Kenapa? Karena akarnya ini yang selalu dia merambat dan mencari air. Puji Tuhan. Nah, namun sejarah pada satu saat atau pada satu ketika akar yang awalnya itu juga akan yang sudah tua itu mati ya. Namun sejarah maka tunas atau akar-akar yang masih ada di dalam itu, tumbuhnya walaupun tumbuhnya itu mati di dalam itu, maka bersemilah, iya, setelah diciumnya air, setelah mendapat buah air, begitu ya. Nah, akhirnya saudara, maka batang yang muda itu akan bertunas, ya, diberikan bersemi, maka dikeluarkannya ranting-ranting seperti semai. Ya. Kemudian secara akar tubuh harus dijaga, menembus tanah untuk mendapatkan air, untuk mengejar batang-batang air. Kemudian secara di dalam tanah yang terkadang juga terjadilah tanah yang kering. Terus bagaimana saudara? Kalau tanah yang kering, apakah akan itu akan mengenakan hidup? Tentu suatu ketika pasti mati.
Namun saudara, dan apabila tanah itu mendapatkan tetesan air dari embun itu, maka saudara akan memberikan kehidupan baru. Jadi pendidikan kita, kehidupan kita itu seperti pohon. Ya. Jadi ada kalanya nggak selalu sehat, ya selalu kuat, dan tidak selalu mudah terus. Namun pada suatu ketika saudara, dengan usia kita yang bertambah. Nah, kalau bertambahnya usia, tambah banyaknya usia, tahun-tahun usia kita bertambah, tetapi di sisi yang lain itu pasti ada sesuatu yang berkurang. Kan begitu. Jadi kurang dengan kekuatan, kemudian juga daya pikir, kesehatan. Jadi saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb, ya, Kaleb yang pada waktu itu diutus oleh Musa menjadi pengintai, mengintai kota yang dijadikan oleh Tuhan menjadi warisan. Jadi Musa mengirim 12 pengintai yang 10 pulang memberikan laporan yang negatif, tetapi Yosua dan Kaleb ini pulang dengan memberikan laporan yang positif. Ya, memang dikatakan memang bangsa enak itu adalah bangsa keturunan raksasa, tetapi Tuhan yang sudah berfirman menyerahkan mereka. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian, maka tanah Kanaan itu sudah dibagikan kepada 10 suku bangsa. Puji Tuhan, karena yang 2 saudara mereka bagikan di Yerusalem. Kemudian yang 10 suku lagi mereka ada di sana. Kemudian saudara, setelah beberapa puluh tahun maka Kaleb datang kepada Yosua. Bukankah engkau aku pernah kita mengintai negeri itu? Maka aku minta bagiannya. Walaupun pada kala itu Kaleb berusia 85 tahun, tetapi dia berkata, walaupun sekarang aku berusia 85 tahun, tetapi kekuatanku, semangatku tidak lebih seperti orang di usia 45 tahun. Luar biasa. Begitu saudara. Ya, memang pada waktu Musa mengutus 12 pengintai ke sana, usia daripada Kaleb itu 45 tahun. Nah, kalau dikatakan sekarang waktu 80, karena sepanjang 40 tahun mereka berekstra di padang gurun. Kenapa? Karena enggan yang menuruti firman Tuhan. Jadi dia sesuai begitu kan? Ya. Nah, oleh karena itu kami berkata, walaupun usiaku 85 tahun, tetapi semangatku ya seperti pada waktu aku usia 40. Jadi itu sesuai dikasih. Mengapa? Karena Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan daripada Kaleb. Begitu. Nah, demikian juga saudara. Memang usia kita bisa bertambah, tetapi semangat kita tidak akan berkurang. Kita tidak akan menurun. Nah, oleh sebab itu saudara, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di kursi di sana dikatakan jangan kendor, ya, dalam grup itu jangan kendor semangat. Nah, tujuan ya walaupun kita bisa kita tambah usia, tetapi kita tidak kendor untuk kita bersemangat, kita memberitakan kabar sukacita. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Jadi Allah menyediakan air yang dibutuhkan agar kehidupan dan pertumbuhan itu terus berjalan, tetap berjalan. Usia kita bisa bertambah, mungkin kesehatan, kekuatan kita berkurang, tetapi firman Tuhan
itu yang senantiasa memberikan kekuatan supaya kita tetap berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi seperti itu saudara. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika Tuhan berbicara mengenai atau tentang embun dari surga bagi orang-orang yang percaya atau bagi umatnya, hal itu juga berarti juga anugerah dari surga itu diberikan kepada kita semua. Jadi itulah saudara. Jadi anugerah bagi umat Tuhannya itu juga berarti untuk saudara. Kita tidak kecewa, kita tidak merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan dia, Tuhan tetap peduli dengan saudara saya. Itu Tuhan. Jadi secara kita Tuhan. Jadi Tuhan, maka kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Maka kita harus mengejar di mana air yang dapat membawa pertumbuhan di dalam hidup kita. Dan seringkali ketika kekeringan melanda akan terkendala di situasi yang tidak mudah kita hadapi. Itu sudah kami berkata. Kalau kita sudah mengalami dalam hidup saudara, seperti kita sudah nggak mampu, kita nggak sanggup yang untuk menyelesaikan semua. Jadi kita akan Tuhan aku berdoa itu juga. Memang secara dikasih itu yang selalu saya lakukan. Jadi kalau memang sudah kayak kalian sudah Tuhan, aku akan menjadi apa yang Tuhan mau. Itu. Jadi kalau menyerah bukan berarti kalau kita menyerah kepada Tuhan. Nah kalau kita menyerah kepada Tuhan saudara, maka Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa, memberikan kekuatan yang baru, semakin baru kepada kita. Jika tidak dapat mengatasi, tidak dapat menghadapi berbagai kesulitan yang awalnya itu sulit untuk kita selesaikan, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itulah kata Daud. Ya, puji Tuhan. Maka Paulus berkata di dalam surat Al-Qur'an pasal ke-8, kalau Tuhan didiamkan, siapa yang menjadi Daud? Nah, dia. Ya, itulah secara keistimewaan kepedulian daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ada air yang turun dari surga tersedia bagi kita pada setiap pagi. Hari ini kita sadar bagi setiap pagi Tuhan itu menyediakan. Nah, saya pernah biasa kawan. Ya. Karena memang Tuhan itu seperti air. Air hidup. Banyak secara di dalam Injil Yohanes dikala Tuhan Yesus berbicara dengan wanita Samaria. Orang-orang Ibrani itu menjadi seperti berita dengan orang-orang Samaria. Karena orang-orang Samaria itu terkenal adalah penyembah berhala dan di dunia itu ya kotor seperti itu. Nah, tapi pada waktu itu perempuan Samaria ini dia datang untuk mengambil air di sumur Yakub. Dan Yesus pada waktu itu siang hari murid-muridnya masuk kota cari makan. Dan Yesus ada di situ. Nah, perempuan ini menimba air, ambil air di situ. Yesus berkata, berikan aku minum. Nah, jadi wanita Samaria ini tahu dan bahasanya ini orang Ibrani, jadi seperti itu. Makanya saudara dia berkata, mana mungkin orang Ibrani itu mau bergaul dengan bangsa kami. Bangsa kami di mata orang Ibrani itu najis, orang yang paling kotor, yang paling jahat. Nah, kemudian dia berkata, kalau engkau tahu siapa yang meminta minum kepadamu, jadi yang berkuasa akan memberikan air kehidupan. Nah, dengan kata air kehidupan ini sudah, maka wanita Samaria ini perannya dia ngomong,
Syukur ini diberikan oleh kami nenek moyang kami Yakub. Nah sekarang Tuhan tidak mempunyai timbal dari mana air. Nah oleh karena itu supaya tidak susah-susah lagi mencari air di sini, berikan air hidup itu kepada kami. Ya. Nah kemudian saudara, Yesus berkata, ada suami. Aku tak punya suami. Benar kata. Orang yang ada di rumah orang itu bukan suami kamu. Nah, jadi saudara, akhirnya tanpa panjang lebar, perempuan Sarah ini masuk kampung, masuk ke kota, kemudian dia menyerukan, maka berbondong-bondong bangsa Samaria, orang-orang Samaria keluar. Nah, bersamaan dengan barisan yang besar ini, maka datanglah murid-muridnya dengan membawa makanan. Puji Tuhan, namun Yesus berkata, ada makanan bagi murid. Siapa yang kasih dia makan? Ya siapa yang dia kasih makan? Puji Tuhan. Namun sejarah murid-muridnya yang berpikir itu makan makanan yang roti dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan ada rezeki, ada makanan bagi itu adalah jiwa-jiwa orang-orang dari Samaria yang mereka berburu-buru. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara di dalam ini bahkan pasal keempat, maka firman itu adalah air kehidupan. Puji Tuhan. Memang ada saat ketika ada saatnya orang menyembah Tuhan itu dengan roh dan kebenaran. Nah, jadi sekarang dikasih kebenaran ini. Jadi firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan, firman Tuhan itu akan memberikan yang lepas. Puji Tuhan. Jadi sekarang ini, namun bagaimana dengan kita? Apakah pada setiap waktu setiap pagi berdoa? Ya mungkin saudara kalau yang bisa baca bisa berdoa. Kemudian kita berikan firman. Di saat kita berdoa, maka kita Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memberkati, melindungi sepanjang dan pagi hari ini Tuhan kami sujud jengkel di hadapan-Mu untuk mendengar membaca benar, kuduskan hatinya kita. Karena firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku yang terang bagi jalanku dan menjadi pedomannya. Nah, ini adalah saudara. Jika saudara membaca firman Tuhan, maka itu seperti seolah-olah air itu menyiram dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan yang baru. Begitu. Jadi itulah sesuatu yang cerita. Seringkali kita bersandar, kita berharap dengan kekuatan. Kita bersandar, kita berharap kepada manusia. Tetapi saudara, seolah-olah kita melahirkan bagaimana? Nah, kita bersandar kepada manusia. Lebih baik kita bersandar kepada Tuhan. Jadi sekali kita sendiri Tuhan. Jadi jika kita menghadapi suatu kekeringan yang melanda dalam hidup, maka di dalamnya Tuhan akan turun dan memberikan air. Karena di sana dikatakan ada air yang turun dari surga tersedia bagi kita pada setiap pagi. Jadi kita harus sadar setiap pagi Tuhan. Jadi di depan sudah saya katakan bahwa Tuhan setiap pagi menyapa, menghampiri kita, memberkati kita. Puji Tuhan. Jadi seperti itulah. Nah, kemudian saudara, kalau tidak, apabila hal itu terjadi di dalam kehidupan kita dan ketika embun yang dari surga itu turun bagi saudara saya, maka terjadilah sesuatu dalam kehidupan kita, berbunga kembali. Jadi semangat. Kalau tadinya sudah loyo, dan kita mendapatkan siraman embun dari surga, anugerah Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, maka semangat kita itu bertumbuh. Jadi hidup puji Tuhan. Jadi sudah ada semua. Dan kemudian akar itu berbicara tentang iman.
Jadi secara kalau kita mendapatkan silawan kebenaran firman Tuhan yang tadinya iman kita ini sudah ya benar, apa betul Tuhan itu begini, apa benar Tuhan itu baik. Nah, seolah-olah iman kita sudah mulai merosot. Nah, dari sanalah iman ini karena mendapatkan ampun yang dari surga, maka iman itu akan berkembang, akan merambah, ya, dan akan mendapatkan satu kekuatan, ya. Jadi akan memberikan kekuatan dan memberikan semangat bagi kita untuk terus mencari di mana ada air, begitu kan. Nah, kalau kemudian secara akar-akarnya itu merambat dan memberikan satu kekuatan untuk memberikan air, maka ranting-rantingnya itu hidup agar menghasilkan buah, puji Tuhan. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-ranting. Jadi saudara, kalau ranting itu tetap melekat kepada pokok yang benar, maka kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Maka buah itu saudara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi seperti itu saudara. Puji Tuhan. Jadi ranting-ranting itu akan hidup, akan menghasilkan buah. Dan di sisi yang lain, maka akan terjadi suatu keharuman yang keluar dari kehidupan kita. Kita ya. Buah pedos, buah rata-rata, buah Kristen, wis umum ya, wis pokok wis nyanyi, koyo wis belasi, mandu. Itu Tuhan. Orang lain kan melihat, susah. Mungkin mereka sudah hidup-hidup, mereka bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan dalam berbangsa. Namun sudah menunjukkan waktu kita ibadah. Begitu kan? Nah, itu menimbulkan suatu keharuman baik itu. Begitu ada ya. Jadi kalau jam setengah 5 itu sudah, lampu sudah mogok semua, itu terbuka sudah. Walaupun hanya saya sendiri yang berdoa, enggak masalah. Tapi saya percaya bangku perlu tinggi, mereka tak bisa. Dan seperti itu kan, ya itu bagi saya. Jadi sekarang yang dikasih itu embun yang dari surga itu datang dengan tangan dan lembut. Jadi kalau embun yang dari surga itu enggak luar wajahnya, tapi tenang. Dan kita bicara satu, kita jadi ini sesuai kita bisa kita maka berimanlah Tuhan di dalam Yesaya pasal 30. Yesaya 30:15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Ya. Jadi itu saudara. Jadi Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudara, kamu bertobat, kamu tinggal tenang, kamu percaya, maka kamu akan beroleh keselamatan. Begitu. Tetapi saudara, mereka menolak, mereka tidak mau menerima. Itulah keberadaan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, terus sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima, kita mau mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan Tuhan yang Maha Kudus itu, atau kita menolak? Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk menerima kasih daripada Tuhan yang tidak berkesudahan? Ya, begitulah. Nah, jadi secara kita berusaha untuk memberikan kepadanya. Dan jangan senantiasa menjauh dari hadirat Tuhan. Jadi jangan kita menjauh. Jadi seperti pokok
pokok anggur. Jadi kalau ranting-rantingnya sudah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya kita sudah sampaikan dalam pokok anggur itu, maka kita akan berbunga, kita akan berkembang, dan kita akan buah-buah. Jadi mereka pada waktu yang Tuhan inginkan, apa? Di setiap pagi hari, begitu kan? Makanya orang tua ya, jadi mau kita. Lihat kami untuk kedisi aja, untuk kedisi anak sering meltek, gitu. Jadi seperti itu nggak kita berdoa dulu. Ini, ya. Jadi seperti itu juga untuk baru saya ini yang bantong, bantong ini. Dia makanya katanya kalau saya ini bagus, ini siapa? Libur, saya juga ada libur besok ambil belajar bangun, tidak bisa saja, ya tidak bisa. Kalau jam 3 itu saya sudah bangun. Saya tak boleh tengok ini semua, saya berhenti makan. Kalau yang juga dibutuhkan oleh pemuda karena kamu saya kira tidakmu di bumi seperti ini, di surga. Berikan makan dosis yang itu pakai hari ini memberi salah rusak kepada kami seperti kami memberi orang yang bersalah kepada kami. Jangan kau bawa kami dalam terjebak, melainkan jauhkan kami dari para bahaya dan kuasa kejahatan. Dalam nama Yesus, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Engkau selalu. Amin. Nah, itu kan, itu doa Bapak kami kan. Nah, jadi sudah misalnya dan seorang itu. Terima kasih Tuhan ini saya melakukan kamu kerjakan memberikan kekuatan keluar dari gedung kayu, ya, dan air untuk mandi. Karena saya jawab, jadi kalau saya mau kerjakan yang pekerjaan itu mandi saya mandi pagi. Jangan nanti kalau sudah selesai pekerjaan itu sisa keringat, kalau keringat mandi. Langsung dibayar, langsung bayar sebenarnya. Jadi seperti itu. Maka pagi saya mandi dulu. Nah setelah itu saya kerja, ini ada masalah. Nah kalau sudah nanti apa ya sudah masalah nanti yang dibuka dan sebagainya. Jadi yang susah dikasih itu. Jadi mereka pada waktu pagi diinginkan itu kan. Mereka untuk mereka apa yang Tuhan katakan mungkin Tuhan memberikan nasihat apa, mungkin juga Tuhan menegur dari rumah. Kamu tidak boleh begitu. Nah, itu sudah. Jadi bukan berarti kita mereka untuk memberontak tidak. Yang kita terima, kita berikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Itu oleh sebabnya pada kalau Tuhan ini berkata, siapa yang akan kudus? Maka Yesus itu berkata, utuslah aku. Siapa Yesus? Jadi pada kala itu Tuhan berkata, siapa yang kudus? Maka Yesus yang benar kata-kata itu, maka dia kata, utuslah aku ya Tuhan. Begitu. Nah, mungkin jika panjenengan berdoa pagi hari di dalam bertanya, Pak Joko, itu siapa Tuhan? Nah, jadi seperti kita, aduh Tuhan, aku jadi repot ya. Aku punya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Meskipun ayah itu namanya berontak segala. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah sesuatu. Jadi kita datang kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan menasihati, Tuhan menegur, yang kita mau berontak sama Tuhan kita. Itu ya. Jadi sesuatu. Nah, kalau kita memberikan kepada Tuhan, maka Tuhan siap untuk membentuk saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, mau nggak saudara dibentuk sama Tuhan? Karena saudara di dalam kitab Yesaya dan Yeremia dikatakan bahwa kita tidak lebih segumpal tanah liat. Nah, tetapi tanah liat itu ada di dalam tanah sang penjuna.
Jadi segala disebut bagaimana nanti sang pencipta itu menjadikan kita menjadi apa? Nah, kalau sebuah tanah liat itu kan tidak lunak, masih terus ada kerikil, ada akar-akar dan semuanya. Namun oleh sang pencipta tadi tanah ini direndam dalam air, kalau sudah lunak kemudian disisihkan jadi batu kerikil yang kecil-kecil disisihkan kemudian dibentuklah menurut. Nah, makanya sejarah kan ada pujian walam jalan dalam. Jadi sejarah kalau Tuhan membuat jalan kehidupan kita, maka kita menurut, kita mau dibentuk. Nah, kalau kita mau dibentuk, ya kita nurut. Ya, seperti kayu mau dijadikan figuran, ya dijadikan pusat-pusat. Dan berkata, aku mau dijadikan pusat, aku. Jadi mereka menurut kepada sang pencipta. Demikian kita menurut Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk membentuk kehidupan kita, sehingga saudara akan menjadi perangkat di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekarang kita sendiri Tuhan. Maka di dalam Ambil pasal ke-7 ayat 7 ada. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Coba saudara, sudah terjadi pemandangan Tuhan itu kita sebagai orang yang agung. Jadi makanya karena kita pahami siapa gerangan manusia itu, jika kau anggap sebagai manusia yang agung, kau menghampiri dan kau memperhatikan. Nah, coba saudara, luar biasa kan? Kita bukan orang yang luar biasa dia, tetapi kita tidak lebih daripada semua manusia. Tetapi Tuhan di hadapan Tuhan kita adalah diakukan, kita mendapatkan penghormatan, pemeliharaan, perhatian daripada Tuhan. Jadi dari sejarah dikasih itu, dan kau datangi, dan Tuhan itu datang setiap pagi dan menguji di dalam setiap saat. Kasih setia Tuhan juga hadir dalam bentuk Tuhan menguji kita. Mengapa? Ya. Jadi biarkan saya seperti itu saja. Kita perlu diuji. Karena kadang-kadang ujilah aku Tuhan. Nah, jadi sudah itu. Jadi tidak hanya sekedar kita ingat, tetapi kita paham, kita mau dibentuk, kita mau diuji sama Tuhan. Maka ujian itu nantinya akan menghasilkan sesuatu yang memang itu berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti itu saudara. Ya. Karena kita adalah aku di mata Tuhan, dan karena itu Tuhan menguji kita setiap pagi. Nah, jadi begitu saja. Jadi kalau ada Tuhan terima kasih. Wah, wisi semuanya dong. Iya Tuhan. Jadi kita bersyukur terima kasih. Apabila tentu kita menguji dan melihat apakah dapat aku mengasihi itu sesuatu. Ya, jadi biar keluar dari lubuk hati ini. Terima kasih. Engkau memperhatikan, engkau dapat menguji apakah aku masih setia kepada Tuhan, apakah aku masih berpegang kepada kasih setiamu yang tidak ada habis-habis, yang tidak berkesudahan. Nah, inilah sudah dikasih Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, kita adalah orang yang aku, kita di mana Tuhan itu sangat berharga. Jadi itu kata Daud yang di dalam Pemazmur. Ya. Maka manusia kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan, yang mengasihi akan Tuhan. Bagaimana? Maka firman Tuhan berkata, aku mengasihi orang-orang yang mencari aku. Pagi hari mencari dengan rajin. Jadi pagi-pagi hari itu juga. Nah, kalau pagi-pagi hari itu isu sebelum kita bekerja, kita melakukan, kita mencari Tuhan, maka itulah.
Nah, oleh karena itu saudara, biarlah kita merelakan Tuhan menguji dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersilahkan, ya, maka di dalam kitab Yeremia pasal 13:11 itu adalah perumpamaan tentang ikat pinggang. Siapa ikat pinggang? Melekat, ya, pada pinggang seseorang. Demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan, jadi tampaknya, ya, kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi terpuji, menjadi yang terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Ini kata Tuhan. Jadi dia memberikan contoh seperti ikat pinggang satu. Jadi seseorang itu dilengketkan. Jadi ikat pinggang itu ditangkapkan, dilengketkan di dalam itu. Tetapi umat-umat Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Samaria, dia enggan, dia tidak mau. Maka sesuatu itu, tetapi beda. Ya, dia kita terus melengket sampai seperti pengakuan beliau. Ya, aku terus melengket kepadamu seperti pengakuan beliau. Tidak, kamu jangan bisa. Itu juga saya kasih. Jadi oleh karena itu, ialah kita merelakan diri kita dibentuk oleh Tuhan agar menjadi suatu perabu yang mulia di dalam baiknya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, oleh karena itu jangan terus-menerus kita mengabaikan Tuhan yang menghampiri kita. Jangan abaikan kasih setianya, yang kasih setianya dan Tuhan ingin memberikan atau memulihkan di dalam keadaan hidup kita. Dan jangan merasa sebagai seorang yang paling marah, ya, paling celaka. Tidak, tetapi Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Mendengar dan nanti karena Tuhan juga selalu memperhatikan. Bagi kami mengatur. Begitulah. Jadi saudara kita akan mengajikan menjadi bagaikan takdir yang begitu. Jadi biarlah hati kita, saya tahu apakah hari-hari ini, ya, iman kita, hati kita berhari berjumlah satu. Kita mendatang kepada tidak datang diberikan kepada Tuhan, bukan berarti kita memberontak, tidak. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan terus mengalir kita. Dia kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan ujian ini nanti Bapak David itu berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk berdoa. Berikan kepada kami telinga yang siap untuk dibantu seperti mana. Oleh karena itu biar Roh Kudus mengalir dalam kita. Kuasa Roh
Kalau pagi hari ini kami telah menikmati berkat firman-Mu. Firman-Mu adalah embun surgawi yang selalu mengalir dalam setiap tanah hati kami dan menumbuhkan setiap tumbuhan, menyuburkan setiap tanah yang kering ini ya Bapa. Olehnya Bapa, supaya Engkau mengubahkan hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana embun yang mengalir setiap pagi, selalu memperbaharui, selalu menyegarkan iman rohani kami. Olehnya Bapa, pagi hari ini kalau kami mendapatkan berbagai macam tantangan, mendapatkan berbagai macam pergumulan, Tuhan Engkau-lah yang sanggup mengubahkan. Oh haleluya, segala pelanggaran, segala kesulitan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Olehnya Bapa, lawati jemaat-Mu, lawati anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesegaran setiap hari. Sebagaimana pagi hari ini kami boleh menikmati berkat rohani dan kami mau bertumbuh, kami menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air yang subur dan mendapatkan buah setiap musimnya. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kuasa firman-Mu, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kehidupannya, dan berkati dalam pergumulannya Tuhan. Pasti hamba-Mu memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rasakan doa ini. Haleluya, amin. Kita semua sudah terberkati oleh pembangunan dan kita saatnya beri persembahan kepada Tuhan. Mari masuk ke dalam.
Kalau begitu kita akhiri pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saat kami puji suami lagi. Kiranya Tuhan lagi. Baik-baik kalian tidak ini pada pagi hari ini yang memakuakan, yang sakit Tuhan kau lewati dan kau berikan kesembuhan. Karena kan kita percaya mujizat itu masih ada. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka semua itu akan datang. Sehingga pada hari-hari ibadah kami bersama-sama kembali untuk datang memuji memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan pada Tuhan. Baik singer leader, pemain musik, baik yang membawa doa dan kurban bersama Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami serahkan bangsa negara dalam tangan-Mu. Bahkan untuk PKK, Tuhan kiranya Engkau akan tolong dan campur tangan. Sebagai dengan Tuhan saja didirikan dan diperlihatkan. Demikian Bapak yang di surga, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya berpuja ini memuaskan dengan kuasa, dibahkan di rumah dengan salat dan sejahtera, dan kembali ketemu dengan seluruh anggota keluarga yang lain dalam keadaan tidak kurang suara. Terima kasih Tuhan. Bila kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya itu senantiasa melawati menyatakan Tuhan, sehingga kami memberikan satu kekuatan dan Engkau yang menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu ini disediakan. Dan kita akan berdoa bersama-sama mengangkat kedua belah. Terimalah berkat rahmat-Mu dari anak-anak. Kasih sayang dan cinta daripada Putra yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan di dalam tangan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpuji-puji dapat nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih.